Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas komentar dari Erik ten Hag pasca pertandingan Southampton melawan Manchester United kemarin, yang mana pada pertandingan tersebut United menang telak 0-3 atas tuan rumah Southampton. Ada beberapa komentar dari Erik ten Hag yang menurutku bisa kita diskusikan bersama. Ini dia komentar dari Erik ten Hag. Dia mengatakan United mampu lepas dari tekanan. 20 menit pertama sangat sulit, cukup berat, tetapi itulah yang sering terjadi dalam pertandingan. Anda harus bisa menguasai permainan. Begitu Andre Onana menghentikan penalti, tepat setelah itu kami mencetak gol melalui Matthias de Ligt. Permainan menjadi milik kami dan kami mendominasi permainan sejak saat itu. Ya, memang di 10-20 menit awal Manchester United cukup kesulitan dalam penguasaan bola. Para pemain Southampton tampak nyaman dan berupaya untuk masuk ke lini pertahanan Manchester United. Namun setelah kegagalan tendangan penalti dari pemain Southampton, tidak butuh waktu lama bagi United untuk mencetak skor ke gawang Aaron Ramsdale melalui sundulan dari Matthias de Ligt, yang mana itu menjadi gol pertama dari Matthias de Ligt sebagai pemain Manchester United. Sekaligus di pertandingan tersebut secara penampilan memang sangat bagus Matthias de Ligt, dan dia menjadi player of the match di pertandingan tersebut, yang menurutku memang sangat layak karena secara penampilan dia cukup impresif. Dan di akhir pertandingan Manchester United menang telak 0-3, itu benar-benar menunjukkan bahwa secara permainan memang Manchester United tampil bagus, tampil solid, sangat mendominasi dan menang dengan sangat meyakinkan. Selanjutnya Erik ten Hag juga mengatakan bahwa para pemain Manchester United tampil solid. Saya rasa kami seharusnya mencetak gol lebih awal. Kami memiliki peluang dan kami menguasai permainan. Dan kami juga menciptakan beberapa peluang bagus untuk mencetak gol ketiga lebih awal. Ya, memang di pertandingan kemarin ada 20 shot atau 20 peluang dari para pemain Manchester United. Memang ada beberapa peluang yang masih kurang bagus secara finishing, terutama ya tendangan dari Joshua Zirkzee, ya first touch-nya, lalu finishingnya juga masih belum bagus, yang mana sebenarnya itu bisa dimaksimalkan di babak pertama. Namun ya memang itulah yang terjadi dalam sepak bola, meskipun kita nggak ada yang tahu ya, tapi hal itu tidak masalah karena di akhir pertandingan Manchester United tetap meraih kemenangan, tetap meraih 3 poin. Itulah yang terpenting. Selanjutnya Erik ten Hag mengomentari terkait peran penting dari Alejandro Garnacho. Tentu saja kami senang ketika Anda membawa pemain pengganti yang punya pengaruh, dan Alejandro Garnacho adalah orang yang memperkecil lawan menjadi 10 pemain dengan aksi yang bagus dan kemudian menyelesaikan tugas sebagai pemain pengganti. Saya senang dengan pemain pengganti ini dan begitulah seharusnya pemain bertindak dari bangku cadangan, dan kami butuh lebih dari ini. Ya, memang penampilan Alejandro Garnacho di babak kedua cukup menyita perhatian karena di pertandingan tersebut ada tackle keras dari pemain Southampton sekaligus kapten di pertandingan tersebut, yang mana itu langsung diberikan kartu merah oleh wasit. Dan menjelang akhir pertandingan Alejandro Garnacho mampu mencetak gol ketiga sebagai gol penutup bagi pertandingan Manchester United lewat umpan dari Diogo Dalot, yang mana menurutku umpan tersebut mengingatkan kita di musim lalu ketika Alejandro Garnacho mencetak gol ke gawang Everton lewat tendangan bicycle kick. Itu juga umpan crossing dari Alejandro Garnacho. Ya, memang semenjak Nocer Mazraoui dicadangkan, Diogo Dalot kembali ke posisi wingback kanan sesuai posisi aslinya, dan memang untuk umpan-umpan crossingnya cukup bagus Diogo Dalot, yang mana itu memang bisa diterima dengan baik oleh Garnacho dan membuahkan
gol ketiga bagi United. Dan memang Alejandro Garnacho ini kalau sebagai pemain pengganti itu kontribusinya lebih nyata ya. Ya memang pemain yang masih berusia 19 tahun ya masih butuh banyak pengalaman, jadi tidak perlu terlalu terburu-buru untuk menjadikan dia sebagai pemain reguler. Yang penting selama dia diberi kesempatan, dia bisa memberikan impact yang bagus bagi tim. Menurutku itu sudah sangat bagus. Selanjutnya Erik ten Hag mengomentari laga debut dari Manuel Ugarte. Itu tidak mudah baginya. Dia hanya melewati 2 sesi latihan bersama tim karena dia belum siap bermain secara penuh di pertandingan tersebut. Dia kembali dari pertandingan di Venezuela melakukan perjalanan panjang, tetapi dia belum pulih 100%. Namun memberinya kesempatan beberapa menit bermain adalah hal yang baik, dan berintegrasi dengan tim untuk mendapatkan sedikit pengalaman tentang prinsip dan aturan permainan kami. Anda dapat melihat dengan jelas bahwa dia memiliki atribut yang dibutuhkan oleh tim ini. Ya, menjelang babak akhir pertandingan kemarin, Manuel Ugarte menjalani laga debutnya ya sebagai pemain Manchester United. Memang masih sedikit menit bermain yang diberikan oleh Erik ten Hag, namun itu bisa menjadi kesempatan yang bagus agar Manuel Ugarte ini bisa segera nyetel dengan para pemain Manchester United, sekaligus memberikan pengalaman bagi dia untuk beradaptasi dengan tempo permainan di Premier League. Meskipun secara menit bermain cukup sedikit kemarin, menurutku Manuel Ugarte secara penampilan sudah cukup oke ya, meskipun ada beberapa salah passing, umpan terobosannya masih bisa diantisipasi oleh pemain Southampton. Namun untuk interceptnya yang menjadi sorotan di pertandingan kemarin, dia sangat berani. Dia memang tipikal pemain yang winning the ball, memutus aliran bola dari lawan, dan sangat terlihat di pertandingan kemarin. Meskipun ya nanti di beberapa pertandingan lain dia bisa diberi kesempatan menit bermain yang lebih banyak untuk bisa lebih cepat beradaptasi dengan para pemain United. Dan menurutku tipe-tipe pemain seperti Manuel Ugarte ini yang sangat dibutuhkan oleh Manchester United dari musim lalu. Ya, semoga bisa cepat beradaptasi dan tampil impresif ya bersama rekan setimnya, karena ini adalah pemain yang paling sangat ditunggu di setiap pertandingan. Dan yang terakhir, Erik ten Hag mengomentari terkait persiapan menjelang Carabao Cup di pekan depan. Tentu saja kami memiliki rencana, namun pertama-tama kami harus menilai tim, bagaimana kondisi mereka secara fisik, mental, melihat Barnsley, lalu menyusun rencana yang akan memberi kami kemenangan. Ya, di minggu depan, tepatnya Rabu dini hari jam 2 pagi, Manchester United akan melawan Barnsley dalam kompetisi Carabao Cup. Pertandingan diadakan di Old Trafford ya, dan seharusnya di pertandingan tersebut Manchester United bisa meraih kemenangan lah. Tapi sebelum menjalani laga tersebut, memang dari pertandingan kemarin ada beberapa pemain yang mengalami kram kaki, dan semoga itu tidak menjadi cedera yang parah bagi para pemain Manchester United seperti Noussair Mazraoui, Harry Maguire, Matthijs de Ligt. Memang pemain tersebut ada indikasi kram ya kemarin, bahkan sempat ditarik keluar. Namun situasinya masih belum bisa dipastikan. Kita lihat di beberapa hari ke depan, jangan sampai ini menjadi kondisi yang parah ya. Karena kalau misalkan situasinya cukup parah ya, inilah yang menjadi masalah Manchester United musim lalu gitu loh. Cedera yang dialami oleh para pemain yang sangat banyak. Nah, bahkan untuk saat ini sudah ada beberapa pemain yang mengalami cedera dan ya mulai berangsur pulih ya, tapi masih belum bisa dilibatkan di beberapa pertandingan untuk beberapa pekan ke depan ya. Dan jangan sampai bertambah lagi gitu loh. Jadi Erik ten Hag juga harus benar-benar menjaga kebugaran para pemain. Jangan sampai ada salah dalam melakukan rotasi. Ini yang sudah pernah aku bahas di beberapa video sebelumnya. Karena musim ini Manchester United akan menjalani 4 kompetisi yang berbeda. Tentunya
sangat padat jadwal yang akan dilalui Manchester United musim ini. Jadi ini hal yang harus diperhatikan oleh Erik ten Hag, oleh tim medis, oleh tim fisioterapi yang baru, agar para pemain ini bisa tetap menjaga kebugaran tubuhnya. Jangan sampai ada pemain-pemain yang mengalami cedera yang sangat panjang. Banyak pemain yang tidak bisa tampil maksimal selama menjalani pertandingan. Ya, mungkin itu dulu update terbaru dari komentar Erik ten Hag pasca pertandingan Premier League Southampton melawan Manchester United. Semoga tren positif dari kemenangan kemarin bisa tetap berlanjut di pertandingan besok ketika Manchester United melawan Burnley dalam ajang Carabao Cup. Tapi kita masih perlu melihat lagi ya untuk update terbaru ke depannya seperti apa. Mari kita tunggu bersama ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.